Banyak orang berasumsi bahwa karena China adalah negara komunis, maka sangat terpusat. Namun sebenarnya tidak. Ini adalah negara paling terdesentralisasi di dunia. Dengan 80% pengeluaran pemerintahnya, anggarannya dibelanjakan secara lokal oleh provinsi, kota, kabupaten, dan seterusnya. Dan itulah salah satu alasan utama mengapa China begitu cepat. Ini karena mereka telah menerapkan sistem di mana terdapat persaingan yang sangat ketat antara semua entitas lokalnya. Terima kasih banyak. Itu adalah pengantar yang bagus sebenarnya. Ke bagian kedua yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Semua orang, saya masih berbicara dengan Arnaud Bertrand, analis produktif di Twitter. Kami baru saja membahas segala sesuatu yang terjadi dengan negosiasi perdamaian antara AS dan Rusia, dan bagaimana hal itu mempengaruhi Eropa. Saya ingin menggali lebih dalam atau meminta pandangan Anda lebih dalam tentang masalah struktural yang dihadapi Eropa saat ini. Maksud saya, bagi saya, setidaknya ada 3, bukan? Penurunan struktural Eropa, karena beberapa hal yang tidak dapat dilakukan lagi seperti tidak memiliki basis pertahanan industri. Eropa ditinggalkan oleh AS, setidaknya dengan cara yang biasa dilakukan oleh orang Eropa. Saya ingat dengan jelas bagaimana ketika Biden terpilih, setiap bermakna kembali itu. It's a kembali to Duffel and Eropa Islaman for a man. Dan sekarang jelas bahwa, oh, tidak, Trump bukan hanya sebuah anomali. Itu bukan hanya sebuah kesalahan. Tidak, ini adalah sistem yang sedang berubah. Dan jika Anda melihat pengaturan yang dimiliki Trump dengan Partai Republik sekarang, dengan fans yang mungkin menjadi penerusnya, maksud saya Anda bisa mengharapkan 8 tahun lagi setelah 4 tahun ini, bukan? Itu sekarang ada dalam rencana. Dan kemudian masalah ketiga adalah tentu saja penyusutan ekonomi relatif. Maksud saya, selain dari fakta bahwa Eropa sedang mengalami deindustrialisasi saat ini, basis ekonomi saat ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan seluruh dunia, karena seluruh dunia telah bangkit, bukan? Orang Eropa sekarang, secara ekonomi, jauh kurang penting dibandingkan dengan 40-50 tahun yang lalu. Bisakah Anda berbicara tentang itu? Dan mari kita bahas semua masalah struktural yang dimiliki Eropa saat ini. Ya, jadi pertama-tama hanya sedikit kata tentang pemerintahan Biden. Anda tahu, mengatakan bahwa AS kembali dan sebagainya. Sebenarnya dalam banyak hal merupakan kelanjutan dari pemerintahan Trump, terutama terkait dengan Eropa. Maksud saya, mereka memiliki retorika liberal yang ramah, tetapi mereka melakukan banyak tindakan yang menyebabkan deindustrialisasi Eropa. Tentu saja, yang paling terkenal adalah perang Ukraina, sabotas pipa Nord Stream yang memiliki konsekuensi langsung pada harga energi. Anda tahu, energi industri berubah, bukan? Jadi harga energi sangat penting bagi industri. Dan dia juga memiliki undang-undang yang sangat signifikan seperti IRA, Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang banyak melakukan Anda tahu menarik industri dari Eropa ke AS. Jadi ya, dia bukan sosok yang benar-benar menguntungkan kepentingan Eropa. Jadi masalah struktural, sekali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pikir masalah struktural utama adalah pola pikir. Pertama-tama, Anda harus selalu memulai dengan itu. Beralih dari pola pikir hidup di dunia yang didominasi Barat, di mana aliansi Barat seperti bintang penuntun, dan Anda perlu mengatur strategi Anda berdasarkan itu. Itu sudah berakhir. Sekarang kita hidup di dunia multipolar, di mana AS, maksud saya, sebelumnya sudah demikian. Tetapi sekarang seharusnya sangat jelas bagi orang Eropa bahwa itu bukan teman yang ingin Anda berkembang, tetapi salah pesaing yang tidak memperhatikan kepentingan Anda sendiri. Jadi Anda perlu mengubah pola pikir Anda ke pola pikir kedaulatan, membela dan melindungi kedaulatan Anda sebagai orang Eropa, membela dan melindungi kepentingan Anda. As Europeans, defending and protecting your interests. And when you start from that,
you have an Dan ketika Anda memulai dari situ, Anda memiliki pemahaman tentang betapa besarnya tantangan ini, karena kita telah kehilangan kedaulatan kita dalam banyak cara. Jadi kita dilindungi, tetapi kita tidak memiliki industri pertahanan. Kita tidak memiliki pertahanan. Pertahanan dan keamanan Eropa selalu menjadi syarat terpenting untuk kedaulatan. Anda perlu dapat melindungi kedaulatan Anda pertama-tama. Jadi itu adalah tantangan besar. Anda tahu berbicara tentang teknologi, mereka selalu sangat penting. Seperti yang telah kita lihat dalam sejarah dunia, ketika Anda tertinggal secara teknologi, maka Anda lemah dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu adalah seluruh cerita tentang China, seabad penghinaan. China tertinggal secara teknologi, sehingga dapat dijajah sesuka hati oleh kekuatan Barat. Secara teknologi, Eropa telah tertinggal dengan cara yang mengkhawatirkan. in an amazing way. Like it's nowhere to be seen in most Seperti countries. itu tidak terlihat di sebagian besar teknologi yang penting untuk masa depan. Jadi, Anda tahu, ambil AI misalnya. Saya melihat papan skor model AI terbaik yang ada. Model Eropa pertama berada di urutan ke-34 dalam daftar, setelah hanya model dari China dan Amerika. Itu adalah perusahaan Prancis bernama Mistral. Dan Anda tahu, lihat, saya tidak tahu teknologi lain yang penting untuk masa depan, seperti robotika misalnya. Saya pikir robotika akan menjadi sangat besar. Pada suatu saat kita akan memiliki robot humanoid yang membantu kita dalam semua tugas kita. Itu akan datang, saya pikir, cukup segera. China dan AS cukup maju dalam hal itu. China memiliki perusahaan bernama Unit 3. Di AS, Tesla sedang mengerjakan robot humanoidnya. Saya lupa namanya sekarang. On its humanoid robot, I forgot the name right now. Prometheus or something like that. Whereas Prometheus atau sesuatu seperti itu. Sedangkan robot-robot Eropa, mereka tidak memilikinya. Jadi, perlu banyak usaha untuk mengubah itu. Karena jika tidak, akan terus tertinggal. Untuk memungkinkan itu, Anda perlu melakukan banyak perubahan struktural. Anda perlu lebih menarik bagi para ilmuwan. Ada banyak ilmuwan Eropa di luar sana, di AS dan sebagainya. Anda perlu menarik mereka untuk kembali. Anda perlu membayar mereka lebih banyak. Anda tahu, gaji untuk ilmuwan di Eropa hanya mawar. Tercapai saat Anda membiddingnya dengan AS dan China. Jadi ya, itu begitu luar biasa baik tuanya pertunjukan. Negara Eropa dapat berdiri dalam persaingan. Tak itu pilihan. Itu pertemuan. Mau tahu, lebih baik sekarang. Saya suka. Kita semakin terfuture. we better start now, otherwise we're going to be even further behind. Yeah, I agree. It's Ya, saya setuju. Di sisi lain, Eropa masih memiliki beberapa hal yang menguntungkan, bukan? Di satu sisi, ada struktur yang memungkinkan pertukaran antara 27-28 negara anggota Uni Eropa dan Eropa yang lebih luas, termasuk Inggris, termasuk negara-negara seperti Swiss dan sebagainya. Ada pertukaran dan mekanisme yang ada, bukan? Jadi Anda bisa mencoba untuk memperbaikinya. So Yeah, you no, could no, try to get this right. I don't know if you read Mario Draghi's recent. Saya tidak tahu apakah Anda membaca artikel terbaru Mario Draghi di FT. Apa yang dia tulis? Dia menulis tentang pertanyaan spesifik ini bahwa, secara paradoks, ada lebih banyak hambatan perdagangan di dalam Eropa, di dalam 27 negara, dalam bentuk pajak bea cukai tersembunyi, tarif tersembunyi daripada antara Eropa dan dunia luar. Jadi ini gila. Lebih mudah bagi misalnya AS untuk menjual produknya di Eropa daripada bagi perusahaan Prancis untuk menjual produknya di misalnya Jerman. Jadi, ada how. Bangsa port ini juga berfungsi. Berudah reformasi besar how working. Tapi saya setuju dengan memberi teruskan. Ini harus dilakukan. This should be done. This should be done. No, you're absolutely right. I forgot because like if Tidak. you have a Anda benar sekali. Saya lupa. Karena jika Anda memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan UE, perjanjian itu berlaku untuk semua negara anggota. Tetapi sebagai negara anggota, Anda terikat oleh aturan dan regulasi UE tentang apa yang harus dilakukan untuk dapat menjual di dalam UE. Dan itu bisa lebih membosankan daripada memiliki perjanjian perdagangan bebas. Itulah sebabnya saat ini Swiss tidak berpikir untuk bergabung dengan UE sama sekali. Mereka terima megam tips dan perjanjian perdagangan struktural yang tepat untuk menyelesaikan secara mereka dengan UE. Namun, bergabung dengan UE sekarang akan memiliki banyak kerugian. now the EU would have so many downsides. Yeah.
Or take another issue, energy, which is so important. Atau ambil isu lain, energi yang sangat penting. Pertama-tama, Eropa tidak memproduksi energi yang cukup. Saya sebenarnya memeriksa, dan kami memproduksi 25% lebih sedikit listrik dibandingkan dengan AS, meskipun kami memiliki 400 juta orang, dan mereka memiliki sekitar 70 juta. Jadi, kami memproduksi jauh lebih sedikit daripada mereka. Dan energi kami, energi Eropa, rata-rata 70% daripada energi Amerika. Saya bahkan tidak berbicara tentang China, yang energinya 3 kali lebih murah daripada AS. Dan mereka memproduksi 2 kali lebih banyak pada seluruh AS. Cara energi juga diatur di Eropa benar-benar bodoh. Within Europe is completely stupid because, for instance, if you look at France, Karena, misalnya, jika Anda melihat Prancis, kami sebenarnya memiliki keuntungan besar dalam hal itu karena kami lebih dulu menggunakan nuklir. 75% listrik kami diproduksi oleh nuklir, yang sangat bagus karena nuklir sangat murah. Namun, cara kerja aturan Eropa adalah, meskipun kami memproduksi listrik kami sendiri di Prancis dengan sangat murah, kami tidak bisa mendapatkan manfaat dari harga murah tersebut, karena kami harus membayar harga Eropa. Pada dasarnya. Jadi seolah-olah kami dengan sengaja menembak diri sendiri di kaki. Jadi ya, begitu banyak reformasi yang perlu dilakukan, sehingga hampir, sangat membingungkan. Tapi sekali lagi, itu perlu dilakukan. Ya, itu juga menakutkan untuk memikirkan bagaimana prosesnya untuk memulai semua ini, bukan? Karena aparatur administratif UA bukan hanya aparatur administratif, tetapi juga aparatur politiknya sangat berat. Saya bertanya-tanya, apakah inersia politik untuk memulai sesuatu sangat besar? Dan kemudian, setelah Anda memulai sesuatu, negosiasi berlangsung di banyak tingkatan. Mereka juga berlangsung di tingkat nasional, bukan? Dan kemudikemudian mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya pikir sebenarnya China bukan contoh yang buruk dalam hal itu. Karena tidak banyak orang yang tahu struktur sebenarnya dari China. Dan alasan mengapa China begitu efisien dan cepat dalam melakukan sesuatu. Banyak orang berasumsi bahwa karena China adalah negara komunis, maka sangat terpusat. Namun sebenarnya tidak. China adalah negara paling terdesentralisasi di dunia. Dengan 80% pengeluaran pemerintahnya, anggarannya dibelanjakan secara lokal oleh provinsi, kota, kabupaten, dan sebagainya. Hanya 20% dari anggaran China yang dibelanjakan di tingkat nasional pusat. Ketika Anda membandingkannya dengan seperti AS misalnya, itu 50-50. Meskipun AS adalah federasi negara bagian. Jadi negara bagian memiliki, Anda tahu, dibandingkan dengan Prancis misalnya, di mana itu 80-20. Tetapi dalam arti yang lain, AS sudah cukup terdesentralisasi. Dengan negara bagian memiliki banyak kekuasaan, tapi China had barriers that's enough 2% di tingkat persaingan. That is to say for Mr. Through or to Nastap's with. That's one of the key reasons why China is so fast. It's because it has put in place. Ini karena telah menerapkan sistem di mana terdapat persaingan ekstrem antara semua entitas lokalnya. Dan itulah cara Anda maju dalam sistem Tiongkok sebagai pejabat. Ini adalah sistem meritokrasi. Anda mulai dengan mengelola sebuah desa, kemudian sebuah kabupaten, lalu sebuah kota, dan seterusnya. Dan Anda selalu dievaluasi dibandingkan dengan rekan-rekan Anda, bukan? Ini selalu merupakan sistem ujian di mana yang terbaik naik ke puncak. Jadi, Mermadstat Small thinks that's a bit time to do through justly and beroviewer and non-berger made in jury with a review. Namun, na made him average how smooth kan ini. All the localities need to deliver on this. On those who deliver best are promoted. Dan mereka yang memberikan hasil terbaik dipromosikan dalam sistem. Jadi ada insentif yang sangat besar untuk melakukannya dengan baik. Dan itulah mengapa prosesnya berjalan sangat cepat dan efisien. Juga, karena tidak hanya ada satu cara untuk melakukan sesuatu. Ada satu provinsi yang bereksperimen dengan satu cara untuk menyelesaikan masalah tertentu. Seperti, Anda tahu, kita perlu, entahlah membersihkan langit dari polusi. Mari kita coba melakukannya dengan cara ini. Dengan hasp ini naon, proveniment, pada yi emath bermiram with suras. Frekta staktu, o persminis. Emulate that
or vice versa. Like you can see if something doesn't work, and so. Seperti Anda bisa melihat jika sesuatu tidak berfungsi. Jadi, ya, saya berpikir sesuatu seperti itu untuk Eropa tidak akan terlalu buruk, di mana Komisi UE tidak akan menjadi semacam Anda tahu. Dalam banyak hal, ini jauh lebih diktatorial daripada pemerintah pusat Tiongkok, karena Anda memiliki semua aturan yang harus dihormati, dan begitulah adanya. Sedangkan pendekatan Tiongkok lebih, Anda memiliki semua tujuan yang harus dicapai. Demais memiliki kebebasan River kemenembang kita Anda sebut the poor, bahan dipromosikan dalam sistem. Those who achieve those objectives the best get promoted within the system. Yeah. This is so fascinating. Again, how basically Ini sangat menarik. Sekali lagi, bagaimana pada dasarnya China bekerja dengan cara yang berlawanan dari yang kita pikirkan. Dan bagaimana ketika kita menganalisis Uni Eropa, ternyata juga bekerja dengan cara yang berlawanan dari yang kita pikirkan. Tetapi jika kita menyaringnya ke yang paling mendasar, apakah Anda setuju bahwa perbedaan dalam modelnya adalah bahwa Uni Eropa menciptakan ini harus dilakukan? Mentimun harus melengkung seperti ini. Jika tidak, akan mengecil. Dan orang Cina tiba, itu seharusnya stay memiliki kelengkungan ini. Tapi masyarakat tuas untuk menselesaikan. Ini adalah harus versus harusnya. Nah, perbedaan terhadap Yongkord, demikian bersten bijak timur Mentimun. Ya, seberas mestek, is registration on Twitter small picture spin small. Akan ada tujuan nasional untuk perlu menjual lebih banyak, entahlah sayuran untuk tetap dalam tema Mentimun. Kemudian, terserah kepada daerah-daerah untuk memutuskan caranya. Satu daerah mungkin mengatakan, Anda tahu, Mentimun lebih laku jika berbentuk kotak atau apapun. Dan kemudian daerah lain mungkin mengatakan tidak, lebih baik jika berbentuk bulat. Dan sedikit demi sedikit, Anda mencapai sebuah standar pada dasarnya. Begitulah cara kerjanya. Ada strength to a step mixer Uni Eropa. Seperti itu. Berhenti apa mengenal misalnya mikro, betik tutorin mainkan seperti itu. Ya, tetapi fitur yang sangat penting dari pemerintah pusat Tiongkok, dan saya tidak tahu apakah itu berlaku untuk AS atau Eropa, adalah bahwa pada akhirnya, pemerintah pusat adalah organisasi SDM. SDM yang memutus siapa yang dipromosikan, bukan? Itu adalah fitur terpentingnya. Ini adalah depan SDM. Dan itulah membuat sistem bekerja. Yang bertuah dan distaud sebagai politisi, Titual kuat akan memberkaksesan itu berdasarkan tujuan fourth negara. Based on the objectives of China as a country, right? And that's very difficult to apply in Europe, Dan itu sangat sulit diterapkan di Eropa, di mana Komisi Eropa, meskipun berpengaruh dan campur tangan dalam politik lokal negara-negara, biasanya tidak memiliki suara dalam menentukan siapa yang memerintah negara mana. Promosi didasarkan pada pemungutan suara oleh warga, pada kampanye, dan sebagainya. Jadi, ya itu cukup berbeda. Jadi, bisakah Anda memikirkan tentang sistem ganda, di mana Anda memiliki politisi yang terpilih? Sedang Anda memiliki seluruh negara administratif di belakang, di mana sistem promosi bekerja secara berbeda, lebih berdasarkan sistem meritokrasi semacam ini. Saya tidak tahu. Tetapi penting untuk diingat bahwa itu adalah hal yang paling penting. Itu adalah pengamatan yang sangat menarik karena Eropa dalam banyak hal bekerja berdasarkan prinsip ini dengan cara yang sama sekali berbeda, bukan? Ini menunjukkan kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, orang-orang dipromosikan yang akhirnya ada ini. Saya lupa apa namanya. Prinsip mempromosikan orang ke tingkat ketidakmampuan optimal mereka. Selama Anda kompeten, Anda naik. Dan begitu Anda berada di posisi di mana Anda tidak kompeten lagi, Anda terjebak dan tetap di sana. Dan kemudian Anda menciptakan sistem di mana Anda memastikan bahwa di setiap posisi penting, Anda mendapatkan seseorang yang tidak kompeten untuk memenuhi posisi tersebut. Dan kita bisa melihatnya dengan von der Leyen. Mereka terjebak dengan von der Leyen.
I would argue it's even worse than that. Sekarang, saya akan berargumen bahwa ini bahkan lebih buruk dari itu. Saya akan kembali ke alegori kapal oleh Plato. Anda tahu, di mana bagaimana Anda memutuskan siapa yang mengemudikan kapal? Berdasarkan kompetensinya, bukan? Atau berdasarkan pemungutan suara oleh orang-orang yang ada di kapal. Dan kemudian Anda memilih seseorang berdasarkan janji mereka tentang kemana kapal akan pergi. Dan Anda tahu, gambaran yang luar biasa. Dan Anda however gam used that humor, it's a step to a smaller forward beat refers hen cats than gang. And amidst their faith, I will not mcalcas you. Yeah. For the job period. So yeah. And I would never want to trash talk. Saya tidak akan pernah ingin meremehkan demokrasi, tetapi sangat penting untuk mengenali tantangan struktural yang ditimbulkan oleh sistem tertentu, bukan? Penting untuk mengenali apa yang tidak selalu berfungsi dengan baik tentangnya. Dan hal lainnya adalah, tentu saja, sistem demokrasi Uni Eropa juga menciptakan momen di mana daerah-daerah dapat memblokir keputusan keseluruhan, yang di Tiongkok, saya percaya, tidak akan mungkin terjadi. Contohnya UAE dalam pikir suri Stella. Ketua UAE merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada. The free trade agreement with Canada, and in the end, it was, I think, Wallonia. Dan pada akhirnya, saya pikir Wallonia di Belgia yang memblokirnya. Apakah itu Wallonia atau yang lainnya? Apakah itu tanah Flemish? Tapi saya pikir itu Wallonia yang memblokirnya karena untuk membuat perjanjian di tingkat Uni Eropa, Anda memerlukan persetujuan dari semua negara. Dan untuk mendapatkan persetujuan dari Belgia, Anda memerlukan persetujuan dari semua wilayah yang berbeda. Dan karena Wallonia memblokirnya, Anda bisa memblokir di tingkat UA. Jadi saya percaya, itu juga sesuatu yang mungkin terjadi China. Tapi sudah kami bagi dari sistem bagi Eropa kerja. Into the system how the European Union is working. Yeah, exactly. Again, because the rules are adapted. Ya, tepat sekali. Sekali lagi, karena aturannya ada di tingkat itu, kan? Dan ketika aturannya ada di tingkat itu, maka menjadi Anda tahu Anda harus mendapatkan persetujuan dari semua orang. Tetapi jika Anda memiliki aturan yang jauh lebih fleksibel dan diputuskan secara lokal, maka Anda tidak memiliki masalah itu. Dan kembali ke demokrasi, sebenarnya Prancis menyadari masalah ini. De Gaulle pada saat itu sebenarnya mencoba memiliki semacam sistem campuran. Dan itulah mengapa kami di Prancis menciptakan ENA, École Nationale d'Administration. Nah, pada dasarnya idenya adalah kami memiliki demokrasi. Orang bisa memilih, tetapi mereka yang kami pilih untuk berkuasa setidaknya harus memiliki dasar kompetensi yang serupa. A similar basis of competency. And so we created that school. Jadi kami menciptakan sebuah sekolah, École Nationale d'Administration, yang memilih siswa terbaik di Prancis berdasarkan ujian agar mereka menjadi orang-orang yang mengelola negara. Mereka akan naik melalui karier mereka ke tempat di mana mereka bisa memimpin sebuah partai dan bersaing melawan yang lain untuk dipilih menjadi berkuasa. Jadi itulah semacam sistem Prancis seperti yang dipikirkan oleh De Gaulle, yang menurut saya adalah kompromi yang sangat baik. Never step in Paisima, Mesebment Biscontini to Refault. It is an issue where you can vote just anyone. Just like because the problem is, of course, if you have too many incompetent people. Karena masalahnya, tentu saja, jika Anda memiliki terlalu banyak orang yang tidak kompeten dan mereka memiliki terlalu banyak kekuasaan, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sangat-sangat buruk. Cara Swiss mencoba menyelesaikan ini adalah dengan pada dasarnya mengurangi kekuasaan parlemen dengan memiliki pemungutan suara demokratis langsung. Untuk melakukan apapun, tidak semuanya, tetapi untuk banyak masalah, Anda sebenarnya perlu mendapatkan referendum nasional. Dan itu mengubah dinamika. Jadi bahkan jika kita memiliki terlalu banyak orang bodoh di sana, kebutuhan untuk kembali ke masyarakat umum dan benar-benar memiliki undang-undang yang dipilih naik atau turun, kemudian mengoreksi masalah itu. Tetapi Anda memerlukan semacam metode koreksi untuk memastikan bahwa terlalu banyak orang bodoh tidak merusak seluruh sistem. Too many idiots don't screw up the entire system. Yeah, actually, I've lived a long time in Switzerland. Ya, sebenarnya saya sudah lama tinggal di Swiss. Seperti yang Anda tahu, saya tinggal di sana selama 7 tahun. Saya pikir sistem Swiss sebenarnya adalah yang paling mirip dengan sistem Tiongkok yang bisa Anda temukan di Eropa,
karena juga sangat lokal, bukan? Jadi Anda memiliki kanton, dan bahkan pada tingkat yang lebih lokal, Anda memiliki banyak pengambilan keputusan lokal oleh masyarakat melalui referendum. Dan jadi ini adalah demokrasi yang sangat hidup, yang selalu beradaptasi dengan kondisi di lapangan, karena siapa saja bisa muncul di lapangan. Sebenarnya, saya menyadari bahwa ada masalah besar di mana saya tinggal di kota saya atau di kanton saya. Saya ingin melakukan sesuatu tentang itu. Anda bisa melakukan sesuatu tentang itu. Dan begitulah cara sistem selalu mengoreksi jalur berdasarkan realitas, bukan? Ya. Based on reality, right? And even on the national level. Kan, di tingkat nasional, setiap warga Swiss memiliki kekuatan untuk mengubah konstitusi Swiss jika mereka berhasil mendapatkan yang cukup. Setiap orang bisa melakukannya. Everyone can do it. Yeah, exactly. Yeah. Ya, tepat sekali. Dan meskipun sistem Tiongkok sedikit berbeda, faktanya juga sangat lokal, dengan orang-orang yang dekat dengan populasi lokal, yang membuat keputusan, yang memahami realitas di lapangan, dan orang-orang tersebut benar-benar dekat dengan populasi. Maksud saya, bukan seperti mereka sangat jauh dari masyarakat. Ada pola pikir untuk tetap dekat dengan masyarakat. Itu sangat penting dalam sistem Tiongkok. Jadi Anda juga memiliki fleksibilitas itu. Fleksibilitas yang konstan, adaptasi yang konstan terhadap realitas di lapangan. Berbeda dengan keputusan yang diambil dari Brussels, yang harus menghadapi begitu banyak realitas yang beragam di seluruh Eropa dengan negara-negara yang sangat berbeda satu sama lain. Sehingga, pada kenyataannya, menghasilkan aturan yang merupakan kompromi sedemikian rupa, sehingga tidak relevan bagi siapapun pada akhirnya. It's irrelevant to everyone at the end of the day. Ini sangat-sangat menarik, perbandingan ini. Dan saya pikir ada banyak yang bisa dipelajari, dan banyak manfaat yang bisa diambil dari ini. Arno, orang-orang yang ingin mengikuti Anda, sebaiknya pertama-tama pergi Twitter Anda, bukan? Yes. Ya. Itu Arno Bertrand. Arno Bertrand tweets and Tallinn same. You will find me. And if I think about it, Dan to move margin, si meester mas gevoel di dalam deskripsi, kemesit skray. Saya minta maaf semuanya. Pak Arno Bertrand, terima kasih banyak atas waktunya. for your time today. Theo Pascal.